Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Setiap organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, 6. Pengendalian, 7. Penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2. Pengendalian operasional atau operational control. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat yang berupa anggaran. Anggaran ini digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja yang berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban yaitu yang pertama, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, yang kedua, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kerja manajer dan unit organisasi, yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya Golgongrons, yang keempat, mendelegasikan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga dapat mengurangi beban tugas. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi. Yang keenam, sebagai alat melaksanakan strategi organisasi secara efektif, efisien. Yang terakhir, sebagai alat pengendalian anggaran. Jadi, tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan dan dikaitkan dengan target kinerja. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya, terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan. Pusat biaya banyak dijumpai pada sektor publik karena output yang dihasilkan seringkali ada tetapi tidak dapat diukur. Contohnya pusat biaya ini yaitu Departemen Produksi, Dinas Sosial,
Selanjutnya, jenis pusat pertanggungjawaban antara lain pusat pendapatan atau biasa disebut dengan revenue center. Nah, pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya itu seperti pusat pendapatan pada Dinas Pendapatan Daerah, kemudian Departemen Pemasaran, dan setelah itu pusat laba atau biasa disebut dengan profit center. Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang membandingkan input atau biasa disebut expense dengan output atau biasanya disebut revenue dalam satuan moneter. Nah, kinerja pusat laba manajernya itu dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Nah, contohnya itu BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, selain itu pelabuhan. Dan selanjutnya yaitu pusat investasi atau investment center. Nah, pusat investasi adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Nah, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya tersebut. Nah, contoh dari pusat investasi itu antara lain Departemen Riset, kemudian Pengembangan dan Balitbank. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu membahas mengenai fungsi Departemen Anggaran. Informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran biasanya banyak diketahui oleh bagian Departemen Anggaran. Berikut fungsi-fungsi Departemen Anggaran. Yang pertama yaitu menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Lalu yang kedua ada mengoordinasikan dan membuat asumsi-asumsi sebagai dasar anggaran. Contohnya yaitu asumsi tersebut misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga migas. Kemudian yang ketiga yaitu membantu mengomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Lalu yang keempat yaitu menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budget holder dan manajer pusat pertanggungjawaban. Lalu yang kelima yaitu menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Lalu yang terakhir, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil, dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Kemudian selanjutnya membahas mengenai proses pengendalian manajer sektor publik. Proses pengendalian manajer pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi pertama, perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, kemudian operasional atau pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Sedangkan saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung. Contohnya pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut. Lalu, saya akan membahas mengenai perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi menghasilkan strategi global atau makro.
Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan. Adapun salah satu metode penentuan strategi adalah analisis SWOT. Proses perumusan strategi pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi oleh perkembangan di sektor swasta. Nah, menurut Olsen dan ID, proses perumusan strategi terbagi menjadi 5 komponen, yaitu yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Lalu yang kedua yaitu analisis lingkungan yang terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. Lalu yang ketiga yaitu profil internal dan audit sumber daya, yang mana mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategik. Lalu yang keempat yaitu perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. Dan yang kelima yaitu implementasi dan pengendalian rencana strategik. Kemudian menurut Brayson dan ada 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi. Yang pertama yaitu memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua, identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi. Lalu yang ketiga, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal. Yang kelima, menilai lingkungan internal. Yang keenam, mengidentifikasi isu strategi yang sedang dihadapi organisasi. Kemudian yang ketujuh yaitu perumusan strategi untuk menolak isu-isu. Dan yang terakhir yaitu menetapkan visi organisasi. Perencanaan strategik atau strategic planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik atau strategic planning. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan menentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah proses untuk menentuan strategi, sedangkan perencanaan strategik adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil perencanaan strategik berupa rencana-rencana strategik atau strategi plan. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategik merupakan proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Perencanaan strategik merupakan proses yang sistematik yang memiliki prosedur dan schedule yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik akan mengalami masalah dalam penganggaraan. Misalnya terjadi beban kerja anggaran atau budget workload yang terlalu berat, lalu alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah. Orientasi dilakukannya manajemen strategik pada organisasi publik menuntut adanya strategic vision, strategic thinking, strategic leadership, dan strategic organization.
Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Perencanaan strategik sangat penting bagi organisasi. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi antara lain: A. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. B. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. C. Sebagai prasarana untuk memfasilitasi dilakukan alokasi sumber daya yang optimal atau efektif dan efisien. D. Sebagai rangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek atau short-term action. E. Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan F. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya. Adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadinya persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawahnya mengenai strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkannya. Hal ini akan mendorong terwujudnya goal congruence. Yaitu mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arahan perubahan. Akan tetapi, perubahan belum tentu berjalan dengan mulus meskipun sudah dilakukan perencanaan strategik. Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret. Untuk itu, perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama, struktur pendukung baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua, proses dan praktik implementasi di lapangan. Yang ketiga, kultur organisasi. Struktur organisasi hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi. Desain sistem pengendalian manajemen harus didukung oleh struktur organisasi yang sesuai. Visi, misi, tujuan, dan strategi yang sudah disusun secara baik dapat gagal dicapai apabila struktur organisasi tidak mendukung strategi. Oleh karena itu, perlu dilakukan strukturisasi dan reorganisasi agar selaras dengan strategi dan desain sistem pengendalian manajemen. Restrukturisasi tersebut didasarkan pada prinsip yang pertama, perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai strategi yang efektif. Yang kedua, pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan hingga level bawah. Visi, misi, dan tujuan organisasi harus selalu dikomunikasikan dan ditanamkan ke seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, Dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan, dan otoritas alokasi sumber daya dan menilai kinerja manajemen. Proses dan praktik implementasi di lapangan terkait dengan prosedur dan sistem pengendalian. Perencanaan strategik tidak akan efektif jika prosedur tidak sesuai dengan strategi. Selanjutnya yaitu ada penganggaran dan evaluasi kinerja. Penganggaran. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaannya yaitu adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang digunakan sebagai alat pengendalian. Penilaian sistem kinerja dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment,
Sistem tersebut digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Peran penting adanya penghargaan atau reward dalam sebuah organisasi adalah untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan untuk menciptakan kepuasan bagi setiap individu. Dan imbalan atau reward dapat berupa finansial dan non-finansial, seperti psychological reward dan social reward. Penghargaan berupa finansial misalnya kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Sedangkan penghargaan bersifat psikologis yaitu berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab dan kepercayaan, otonomi yang lebih besar, dan penempatan kerja di lokasi yang lebih baik. Mekanisme pemberian sanksi dan hukuman untuk kondisi tertentu juga diperlukan, namun orientasi penilaian kinerja hendaknya lebih diarahkan pada pemberian